Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang sang pendiri Wangsa Rajasa, Ken Arok. Bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe, komen, like, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Saya doakan sobat dalam keadaan sehat, berkelimpahan berkah, rezeki, bahagia senantiasa. Lahir dari rahim seorang ibu Ken Endrok, Ken Arok kecil harus mengalami kehidupan kelam. Ketika lahir dibuang ibunya di tengah kuburan karena merasa malu mempunyai anak dari hasil hubungan gelap, meskipun konon hubungan itu dengan Dewa Brahma. Dipungut oleh Lembong, pentolan maling yang malang melintang di dunia kejahatan. Pangkur, nama desa di mana Lembong membesarkan Ken Arok. Setelah cukup besar, Ken Arok oleh Lembong diajarkan dan langsung terjun ke lapangan menjadi pencuri. Ken Arok mendapat kepercayaan menjadi pengembala kerbau kepala desa Lebak. Namun apes, ia menghilangkan seekor kerbau sehingga orang tua angkatnya harus menebusnya dengan menjadi budak. Ken Arok meninggalkan desa Lebak mencari penghidupan baru. Di desa Karuman ada seorang bernama Bango Samparan. Ia seorang penjudi ulung, bertapa di Rabut Jalu setelah mengalami kekalahan besar ketika berjudi. Di situ ia mendapat wisik agar kembali ke Karuman, tempat ia kalah berjudi. Berjumpa dengan Ken Arok, sesuai wisik yang ia terima, diajaknya anak itu ke tempat judi. Bango Samparan menang, bahkan dapat mengembalikan semua kekalahannya. Ken Arok diangkat anak oleh Bango Samparan. Bango Samparan mempunyai dua orang istri, yang pertama Genuk Buntu dan Tirtaya, istri mudanya. Beberapa lama tinggal bersama keluarga Bango Samparan, Ken Arok tidak dapat akur dengan anak laki-laki Tirtaya. Kemudian ia meninggalkan rumah Bango Samparan. Ken Arok berkawan dengan Tita, anak seorang sahaya Buyut Saganggeng. Bersama Tita ia berguru kepada seorang resi bernama Janggan. Mereka tinggal di rumah guru tersebut, belajar tentang Candra Sengkala serta perhitungan bulan dan waktu. Namun kebiasaan nakalnya tak ditinggalkan. Bersama Tita, ia sering membegal orang-orang yang dihadangnya di jalan. Suatu ketika, Ken Arok memperkosa anak seorang penderis kelapa di tengah hutan Adiyoga. Ken Arok menjadi orang yang dicari-cari oleh prajurit Tumapel karena ulah kriminalnya. Perbuatan Ken Arok yang sering membuat keonaran tidak mereda, bahkan makin menjadi. Ia menjadi pemimpin gerombolan begal dan sangat ditakuti oleh penduduk. Tumenggung Tunggul Ametung menjadi gerah dengan ulah Ken Arok. Maka diperintahkan prajuritnya untuk memburu dimanapun Ken Arok dan gerombolannya berada. Merasa terancam jiwanya, Ken Arok bersembunyi dari satu desa ke desa lainnya.
menghindari kejaran. Beberapa kali pernah tertangkap, namun keanehan dialami para penangkapnya. Setiap kali tertangkap, terdengar suara di angkasa agar melepaskan anak itu kembali. Karena ketakutan, dilepaskan kembali Ken Arok begitu berulang kali. Ketika tertangkap basah sedang mencuri makanan pengembala kerbau, timbul rasa kasihan majikannya dan diajak makan bersama. Orang itu bernama Luki mengajak Ken Arok ke rumahnya. Di sana bertemu seorang empu pembuat perhiasan emas bernama Palot. Ken Arok mengantarkan Palot pulang ke Kabalon. Ia merasa khawatir dibegal karena membawa emas. Di rumah Palot, Ken Arok tertarik untuk berguru tentang ilmu membuat perhiasan emas. Ken Arok diterima dan diangkat anak oleh Empu Palot. Namun penduduk tetap tidak tenang dengan kehadiran Ken Arok di Kabalon. Mereka beramai-ramai akan menangkap Ken Arok. Ken Arok berlari ke asrama pendeta di Kabalon. Pada saat tiba di situ, para pendeta bersiap dengan pukulan untuk menangkapnya. Namun lagi-lagi terdengar suara dari langit. Kemudian mereka mengurungkan niatnya untuk menangkap Ken Arok. Ken Arok lari dari Kabalon menuju Toryanata Pada, lalu pergi lagi ke Tuguran. Kepala desa Tuguran tidak senang karena Ken Arok membuat keonaran. Orang-orang Tuguran dikacaukan ulah Ken Arok. Bahkan anak kepala desa yang sedang bertanam kacang diperkosa oleh Ken Arok. Maka diambillah dia oleh seorang penggembala dan dikembalikan ke Toryananta Pada. Berita kejahatan Ken Arok sampai pula ke kerajaan Daha. Ketika itu juga diketahui jika Ken Arok sedang bersembunyi di Toryananta Pada. Orang-orang Daha mencarinya dan bermaksud mengusirnya dari negeri Daha. Karena diburu prajurit Daha, Ken Arok melarikan diri dari pertapaan di Mandala menuju ke Gunung Pustaka. Dalam persembunyiannya di Gunung Lejar, ia mendengar keputusan para dewa bahwa ia telah ditakdirkan menjadi raja yang akan menguasai Pulau Jawa. Nama Gunung Lejar sebagai tempat pemujaan disebut dalam prasasti Katiden tahun 1395 dikeluarkan oleh Raja Wikramawardhana. Ken Arok berjumpa dengan seorang Brahmana yang bernama Lohgawe yang baru datang dari India. Lohgawe menemukan Ken Arok dalam sebuah rumah judi setelah berkeliling mencarinya di desa Talaka. Lohgawe mendapat wisik untuk menemukan seorang anak titisan Wisnu. Kemudian Lohgawe mengangkatnya menjadi anak dan membawanya menuju Tumapel. Suatu keanehan disaksikan oleh Lohgawe ketika Ken Arok sedang tidur. Dari ubun-ubun kepalanya bersinar dan keluar ribuan kelelawar menghabiskan buah jambu yang tumbuh di pekarangannya. Lohgawe menjadi yakin bahwa Ken Arok bakal menjadi raja yang akan menurunkan raja-raja